Selamat datang di channel saya Serangga Gatal. Jangan lupa di subrek, like and share. Mimin doakan semoga kita sehat semua. Oke, kita mulai. Tidak apa-apa, aku akan segera pergi ke Kabupaten Yunhei, dan aku sering pergi ke rumah pedang King He untuk mengunjungi Ling Sui. Sui tiba-tiba merasa lega. Qin King ragu-ragu sejenak, dan Yurong yang glamor tiba-tiba menjadi serius, dan berkata, Sui, aku ingin menanyakan sesuatu padamu. Sui berkata, katamu. Qin King berkata, apakah kamu pernah membenci kami di hatimu? Sui menggelengkan kepalanya. Baginya sekarang, tidak ada seorang pun di keluarga Wen yang pantas dibenci. Apa itu dendam? Ini sering berarti bahwa dia, Su Xuanjun, telah menghadapi musuh yang tidak dapat diselesaikan sementara, jadi dia hanya bisa menyimpan dendam di dalam hatinya. Jika itu adalah peran kecil yang dapat dengan mudah diselesaikan, itu dapat dihancurkan menjadi abu dalam hitungan menit, dan tidak ada kemungkinan kebencian di hati saya. Benarkah tidak? Qin King tampaknya tidak mempercayainya. Sui menghela nafas dan berkata tanpa daya, tidak. Yang disebut serangga musim panas tidak tahu es, dan jangkrik tidak tahu musim semi dan musim gugur. Qin King tampak jauh lebih santai, dan berkata, bahkan jika Anda memiliki kebencian di hati Anda tidak dapat membahayakan keluarga kami. Lagi pula, bukankah keluarga kami adalah korban dari pernikahan ini? Anda benar-benar ingin disalahkan, apakah menyalahkan? Dia akan mengatakan, Nyonya tua, ketika dia diam lagi. Ini tidak sopan. Sui tidak bisa menahan tawa, dan berkata, saya mengerti apa yang Anda maksud. Saya mungkin juga mengatakannya terus terang, saya akan meninggalkan kota Guangling baru-baru ini, dan saya khawatir saya tidak akan kembali di masa depan, sekarang Anda harus tidak khawatir. Qin King berkata dengan terkejut, kamu ingin pergi? Kemana kamu pergi? Sui berkata dengan santai, jika aku ingin pergi, tidak ada seorang pun di dunia ini yang bisa menghentikanku. Kata-katanya biasa saja, tetapi ada rasa percaya diri yang memandang rendah dunia. Qin King dan Wen Changtai saling memandang, jelas lengah, dan tidak menyangka Sui memiliki rencana seperti itu. Pada saat ini, seorang pelayan datang dengan tergesa-gesa dan melaporkan, Penatua ketiga, Patriark memerintahkan untuk meminta Paman Sui pergi ke Aula Klan. Wajah Qin King sedikit berubah, dan dengan cepat mengingatkan, Sui, jangan lupa pengingat saya, Patriark tidak akan memberi Anda wajah yang baik ketika melihat Anda kali ini, Anda sebaiknya menanggungnya. Sabar, jangan bertentangan. Jika tidak, bahkan jika ayah mertuamu dan aku maju ke depan, kami tidak akan dapat membantumu. Wen Changtai mengangguk lagi, dan berkata, itu benar, ini sudah berakhir untuk sementara waktu. Ini adalah cara hidup yang bijaksana jika Anda bisa membungkuk dan meregangkan tubuh. Setelah mengatakan itu, sambil memegang tongkat bambu, dia berjalan keluar dari aula. Keluarga Wen, Aula Klan. Patriark Wen Changjing, tetua kedua Wen Changqing, dan sekelompok tokoh sastra besar berkumpul bersama. Hanya saja, semua orang tampak sedikit terkejut. Wen Juyuan duduk di posisi terakhir, tampak kesurupan. Baru saja, dia telah menceritakan pengalaman di Juxianlou satu persatu, dan sampai saat ini, ada perasaan frustrasi, dan kemarahan yang tak terlukiskan di dalam hatinya. Sui ini cukup beruntung untuk memeluk Paha Yuan di Kabupaten Yunhei. Wajah Wen Changqing suram dan jelek. Orang lain tidak bisa tenang. Seorang menantu yang diabaikan di masa lalu, tetapi memenangkan tempat pertama dalam kompetisi Longmen beberapa hari yang lalu, dan menjadi bintang yang sedang naik daun di kota Guangling. Dan itu baru beberapa hari. Menantu laki-laki memiliki hubungan dengan wanita tertua Yuan, siapa yang tidak terkejut? Guo Bing, pengumpul ramuan, juga membantu keluarga Nona Yuan. Dari sudut pandang ini, Sui tidak bisa berbicara tentang memeluk Paha Yuan, paling banter dia hanya punya Nona Yuan. Itu hanya penghargaan. Wen Changjing berkata dengan acuh tak acuh, kali ini saya telah memanggil semua orang di sini untuk membahas bagaimana menghadapi Sui. Mata semua orang berkedip dan mereka berpikir. Seorang lelaki tua berkata dengan sungguh-sungguh, menurut pendapat saya, pria tampan seperti itu harus diperhatikan dan dilatih sebagai anggota keluarga sastra kita.
Kata-kata itu membuat Wen Changjing sedikit mengernyit. Wen Zhuyuan bahkan lebih sesak di dadanya. Dia adalah pemimpin generasi muda keluarga Wen, tetapi sekarang dia telah menjadi batu loncatan bagi Su Yi. Itu tidak benar, orang ini terlalu tenggelam dalam pikirannya. Sebelum dia memenangkan tempat pertama dalam kompetisi Gerbang Naga, tidak ada dari kita yang tahu kapan tingkat kultivasinya dipulihkan, dan sejak dia bergabung dengan artikel kami, saya telah diejek dan diolok-olok. Banyak di rumah, dan saya khawatir banyak kebencian telah menumpuk di hati saya. Manusiawi lainnya berkata, jika Anda membiarkannya digunakan kembali, itu akan seperti memelihara harimau, dan itu sangat tidak bijaksana. Kata-kata ini telah diakui oleh banyak orang yang hadir. Seorang pria muda yang memiliki kebencian dan tahu bagaimana menahan diri, begitu dia mendapatkan kekuatan, cara balas dendamnya ditakdirkan untuk menjadi sangat menakutkan, dan tidak ada yang bisa selain menjaganya. Seseorang berkata dengan sungguh-sungguh, menurut pendapat saya, usir saja dia dari keluarga Wen dan buat garis yang jelas. Seseorang segera membalas, ini konyol, Su Yi adalah No. 1 di Gerbang Naga, dan lebih dihargai oleh penguasa kota Fusan, dan bahkan kepala keluarga Huang mendukungnya, jika keluarga Wen kita mengusirnya, kamu harus ditertawakan oleh kota Guangling. Untuk sesaat, orang-orang di aula bertengkar, dan pertengkaran itu luar biasa. Ini membuat Wen Changjing murung. Cukup. Wen Changjing berbicara dengan suara yang dalam, menekan suara semua orang yang hadir, saya sudah membuat keputusan tentang masalah ini. Semua orang tercengang. Saudaraku, apa yang akan kamu lakukan? Wen Changjing tidak bisa membantu tetapi berkata. Yang lain menajamkan telinga mereka. Wanita tua itu tidak akan setuju dengan perceraian Su Yi dan Ling Zhao. Dalam hal ini, keluarga Wen kita tidak bisa mengusirnya. Wen Changjing menarik napas dalam-dalam, dan matanya berkedip, tetapi jika Anda memberinya perhatian, sangat mungkin untuk memelihara harimau. Dalam hal ini, lebih baik menemukan seseorang untuk menahannya dan membiarkannya bertindak sebagai penulis kita. Pisau di rumah selalu digunakan oleh kami. Tepat ketika saya mengatakan ini, sebuah laporan datang dari luar aula, Patriark, Paman Su Yi ada di sini. Semua mata terbelalak. Adegan ini membuat banyak tokoh besar dalam keluarga Wen terlihat rumit. Akan lebih bagus jika nama keluarga anak ini adalah Wen. Apa yang dapat saya? Su Yi berdiri di tengah aula dengan tangan di belakang punggungnya. Pipi Wen Changjing berkedut tanpa terasa, dan kemudian dia berkata dengan acuh tak acuh, saya kembali kemarin, dan saya mendengar bahwa kultivasi Anda telah pulih. Acara yang menyenangkan. Su Yi mengangkat alisnya, kalau begitu aku akan mendengarkan. Ada sedikit sarkasme dalam suaranya, yang membuat banyak orang merasa sedikit tidak nyaman. Wajah Wen Zhuyuan menjadi jelek, Su Yi ini. Betapa gilanya. Wen Changjing tidak peduli tentang ini, dan berkata langsung, baru saja, saya telah berdiskusi dengan semua penatua, mulai hari ini, Anda adalah pemimpin penjaga generasi muda keluarga Wen, dan Anda dapat menerima 8.000 tael uang perak, obat roh, dan 8 pelayan, bagaimana menurutmu? Semua orang memandang Su Yi. Kondisi ini tidak terlalu murah hati, tapi jelas tidak buruk. Tetapi melihat Su Yi terkejut, dia berkata, apakah ini akan membuatku melakukan sesuatu untuk keluarga Wen? Wen Changjing mendengus dingin, kamu adalah menantu keluarga Wen kami, dan melakukan sesuatu untuk klan itu benar, apakah ada yang salah? Jika kamu merasa kondisi ini tidak baik, kamu bisa mengatakannya. Wen Changjing berpura-pura heroik dan berkata, saya hanya punya satu permintaan, setelah Anda menjadi pemimpin penjaga generasi muda, Anda harus mematuhi perintah Jue Yuan untuk melakukan sesuatu, pertama untuk melindungi keselamatannya, kedua Anda harus melanggar perintahnya. Kalian berdua masih muda, aku yakin kalian bisa bergaul dengan baik. Begitu kata-kata ini keluar, semua orang yang hadir mengerti bahwa Patriark berencana untuk membiarkan Wen Zhuyuan menahan Su Yi. Jika Su Yi mengambil peran sebagai pemimpin penjaga, dia akan menjadi pisau tajam di tangan Wen Zhuyuan. Patriark benar-benar licik. Ini setara dengan membuka jalan bagi putranya. Dengan bantuan karakter yang kuat seperti Su Yi, mengapa Wen Zhuyuan tidak dapat mengambil posisi Patriark?
Beberapa orang sangat tersentuh. Wen Zhuyuan tertegun untuk sementara waktu, dan kemudian dia sangat gembira. Dia bahkan tidak menyangka ayahnya akan membuat pengaturan yang begitu indah. Bukankah ini berarti Sui menjadi bawahannya? Tidak peduli seberapa tinggi dan kuat basis kultivasinya, dia masih lebih pendek dari dirinya dalam hal status. Semakin saya memikirkan Wen Zhuyuan, semakin bersemangat hati saya merasa bahwa kabut dan depresi di hati saya telah tersapu akhir-akhir ini, dan seluruh tubuh saya nyaman. Pada saat ini, Sui tidak bisa menahan tawa dan berkata, apa jenis Wen Zhuyuan-nya, dan dia pantas saya layani. Aula itu sunyi. Semua orang tercengang dan hampir tidak bisa mempercayai telinga mereka. Wen Zhuyuan adalah putra langsung dari patriark dan pewaris keluarga Wen di masa depan, beraninya kamu Sui begitu marah untuk mengatakan hal seperti itu. Wen Zhuyuan, yang sangat bersemangat, hampir melompat karena marah, dan tidak bisa menahan diri untuk tidak berteriak, Sui, jangan sombong. Sui menghela nafas, matanya iba, bagaimana kamu bisa begitu bodoh, apa yang terjadi di Juxianlou hari ini, tidak memberimu sedikit pelajaran. Ledakan. Wen Changjing menamparkan dokumen di sampingnya dengan tamparan, wajahnya suram dan menakutkan, Sui. Jangan lupa identitasmu, bahkan nona tertua dari keluarga Yuan, tidak dapat ikut campur dalam urusan internal keluarga Wen kami. Penulis saya memiliki keputusan akhir, dan saya menyarankan Anda untuk jujur. Suara itu dingin dan mengancam. Wajah orang-orang hebat dari keluarga Wen juga menjadi dingin. Menantu laki-laki ini jelas terbawa suasana, benar-benar berpikir bahwa jika dia menemukan beberapa pendukung, dia akan dapat berbalik melawan langit dalam keluarga sastra. Da Zhou memiliki peristiwa yang sensasional. Seorang pemuda yang masuk ke dalam keluarga kerajaan dan menjadi permaisuri, berusaha membubarkan pernikahan tersebut karena tidak tahan dengan aturan keluarga kerajaan. Beginilah nasib menikah. Di mata keluarga Wen, tidak peduli seberapa baik Sui sekarang, dia masih menantu keluarga Wen mereka, dan nasibnya ada di tangan mereka. Jika Anda membunuhnya, tidak ada yang akan menuduh mereka sebagai keluarga Wen. Jadi, bahkan jika Anda tahu bahwa Sui telah pulih, bahwa Sui sangat dihormati oleh Fusan, bahwa Huang Yunchong disukai, dan bahwa keluarga Nona Yuan mengaguminya, Wen Changjing tidak peduli sama sekali. Itu keluarga mereka. Wen Changjing tidak percaya bahwa Fusan, Huang Yunchong dan karakter lain akan merobek wajah mereka dengan keluarga Wen mereka demi Sui. Tentu saja, ini adalah hasil terburuk yang mungkin terjadi. Wen Changjing yakin, di bawah intimidasi seperti itu, dia hanya seorang bocah lelaki berusia 17 tahun, dan dia tidak akan mampu menahan penindasan seperti itu, jadi dia dengan patuh menerima kondisinya. Suasana di aula menyedihkan dan dingin. Sui tampaknya tidak menyadarinya, sebaliknya dia menghela nafas, jadi, jika saya tidak setuju hari ini, Anda ditakdirkan untuk tidak bertobat. Sui, kamu dulu sukses di usia muda, dan kamu juga jatuh ke titik rendah. Sekarang kamu akhirnya menjadi seorang pejuang lagi, tidakkah kamu tahu bagaimana menghargainya? Saya menyarankan kamu untuk menundukkan kepala dengan cepat. Jangan membuat marah sang patriark. Seorang lelaki tua berkata dengan dingin. Seseorang menghela nafas, anak muda, ingat sebuah kalimat, tahu bagaimana menundukkan kepala, Anda bisa hidup lebih lama, jika Anda sukses, Anda akan sombong, tetapi Anda ditakdirkan untuk kehilangan hidup Anda. Sui, apa yang membuatmu tidak puas? Sungguh mulia menjadi pemimpin penjaga generasi muda keluarga Wenku. Seseorang mendengus. Pada saat ini, Wen Zhuyuan juga bangkit dan mencibir, Sui, jika kamu benar-benar memiliki benih, kamu akan menolak, tetapi aku dapat menjamin bahwa kamu ditakdirkan untuk keluar dari aula leluhur ini dengan utuh hari ini. Dia sangat bangga dan sangat bahagia. Dia melihat tongkat bambu di tangannya, lalu tersenyum sedikit, dan berkata, karena Anda Wen Zhuyuan mengatakan ini, maka saya mungkin juga mengklarifikasi kata-katanya. Selama keluarga Wen Anda memiliki keberanian untuk melakukannya, di tempat ini hari ini, darah akan mengalir ke sungai. Meskipun dia tersenyum, dia tidak memiliki perubahan suasana hati. Semua orang merasakan hawa dingin di hati mereka. Jika dia berani melawan,
dia akan ditembak. Dengan hula, sekelompok penjaga dengan pedang dan pedang bergegas ke aula dan diapit ke arah Su Yi. Semua orang waspada dan hati-hati. Mereka semua tahu bahwa Su Yi di depan mereka bukanlah orang tua yang cacat, tetapi sosok yang mempesona yang pernah memenangkan tempat pertama dalam kompetisi gerbang naga. Paman, Patriark telah menghadiahi Anda dengan posisi yang begitu penting, mengapa Anda harus menolak? Saya menyarankan Anda untuk tenang, jangan biarkan saya menunggu terlalu lama, jika tidak pedang tidak memiliki mata dan menyakiti Anda, tetapi aku tidak bisa menyalahkanku karena menunggu. Penjaga terkemuka berkata dengan suara yang dalam. Saat mereka berbicara, mereka secara bertahap mengepung Su Yi. Cobalah. Mata Su Yi acuh tak acuh. Tangan di atas. Wajah penjaga kepala itu tenggelam, dan dia tidak lagi ragu-ragu, dan menyerang dengan yang lain. Lebih dari 10 penjaga semuanya adalah elit dari keluarga Wen, dan yang terlemah juga berada di level tendon pemurnian. Dentang. Su Yi berdiri diam, pedang Chen Feng terhunus dari tongkat bambu hijau, dan membawa teriakan pedang yang jelas, seperti erangan haus darah. Dengan jentikan pergelangan tangan, pedang Chen Feng mengayunkan bayangan pedang bundar. Pada saat itu, cahaya pedang yang tak terhitung jumlahnya muncul, menusuk ke 10 arah. Ini adalah pengembaraan 10 arah dari Great Joyful Sword. Ambil arti, pedang itu bergerak ke 10 arah, dan tidak ada jarak. Di kehidupan sebelumnya, pedang ini dapat menembus ruang tak berujung dan membunuh musuh ratusan ribu mil jauhnya. Saat ini, meskipun hanya gerakan pedang, ketika Su Yi dapat menggunakannya, kekuatannya masih jauh dari keterampilan bela diri biasa. Dentang. Pisau panjang di tangan penjaga yang bergegas ke depan terguncang, tulang pergelangan tangan kanannya hancur, dan cahaya pedang menusuk dadanya, 3 inci ke tulang, dan segenggam darah berceceran. Dia mengerang dan berguling ke tanah. Dentang. Pada saat yang sama, suara tabrakan yang padat dan keras bergema, dan bilah di tangan para penjaga semuanya terguncang. Meja, kursi, dan perabotan di aula utama semuanya berantakan, dan lantainya berantakan. Dalam sekejap mata, lebih dari selusin penjaga terluka parah dan dikalahkan. Lihatlah Su Yi lagi, berdiri di sana, berpakaian rapi dan tidak terluka. Sedikit demi sedikit, merah dan mempesona. Jika kamu tidak bisa menghentikannya dengan pedang, jangan malu di depanku. Su Yi menggelengkan kepalanya. Para penjaga tampak muram, dan hati mereka penuh ketakutan. Jika Anda benar-benar ingin membunuh mereka, saya khawatir mereka sudah mati sekarang. Terjadi kekacauan di lapangan. Semua tokoh besar dalam keluarga Wen mengubah warna mereka dan memarahi. Kamu bajingan, beraninya kamu melakukannya. Su Yi, kamu sangat berani, beraninya kamu mencoba melawan langit. Apakah kamu mencoba memaksaku untuk menunggumu di eksekusi? Wen Changjing, Wen Changqing dan banyak tokoh besar lainnya sangat marah sehingga mereka hampir tidak bisa mempercayai mata mereka. Tidak ada yang mengira menantu seperti Su Yi akan berani menolak. Bahkan Wen Zhuyuan membuka mulutnya lebar-lebar dan kepalanya linglung. Dia selalu percaya bahwa Su Yi adalah seorang pemuda seperti dia. Bahkan jika dia penuh darah, dia tidak bisa menahan diri untuk tidak menundukkan kepalanya ketika menghadapi ancaman dari orang-orang besar itu. Siapa yang mengira bahwa seorang pemuda seperti Su Yi akan berani melakukan pembunuhan di depan semua pria hebat dari keluarga Wen di aula klan ini? Ini di seluruh kota Guangling, karakter generasi muda mana yang berani melakukan ini? Itu hanya mencari kematian. Aku tidak membunuh orang barusan. Jika kamu keras kepala dan keras kepala, aku tidak keberatan membunuh beberapa. Tidak apa-apa untuk membunuh ayam dan menunjukkan monyet. Su Yi berbicara dengan tenang. Setelah berbicara, wajah Wen Changjing pucat karena marah, dan dia berkata dengan tajam, Changqing, pergi dan turunkan bajingan ini. Serahkan padaku. Wen Changqing tampak acuh tak acuh dan melangkah keluar. Dalam sekejap, semua mata tertuju pada Wen Changqing. Di seluruh keluarga Wen, kultivasi Wen Changqing sebanding dengan patriark, dan dia memiliki kekuatan seni bela diri tingkat, membuka denyut nadi, di tahap tengah Qi Gathering. Apa itu pulsa terbuka? 12 meridian Qi dalam tubuh,
setiap kali meridian Qi dibuka, kekuatan seni bela diri seseorang akan meningkat. Dan Wen Changqing kini telah membuka 8 saluran Qi. Saya melihat mata Wen Changqing penuh kecemerlangan, dan seluruh tubuhnya membengkak seperti sungai Yangtze. Paman kedua, jangan sopan pada bajingan ini. Wen Zhuyuan mengertakkan gigi dan berteriak. Wen Changqing mengangguk, matanya setajam elang, menatap Su Yi. Di bibirnya, dia dengan lembut mengeluarkan sebuah kalimat. Berlutut, atau mati. Suaranya seperti guntur, mengguncang aula, membuat telinga orang berdengung. Momentum semacam itu, mengejutkan jiwa. Su Yi acuh tak acuh seperti biasa, kecuali niat membunuh yang samar di matanya. Tidak ada omong kosong. Mati. Banyak mata orang menunjukkan penghinaan dan penghinaan. Apa perbedaan antara alam yang menggerakkan darah, dan keberanian untuk mengambil inisiatif untuk menyerang alam pengumpul Qi yang kuat? Wen Changqing mendengus dingin dan mengangkat kedua tangannya. Cakar elang. Klan Wen memiliki seni bela diri tingkat menengah tingkat Xuan yang paling canggih. Telapak tangan dan jari-jarinya seperti pisau tajam, yang dapat mematahkan pedang, merobek harimau dan macan tutul, dan menghancurkan batu. Ketika seorang prajurit biasa disentuh, sepotong daging akan terkoyak, dan bahkan tubuh akan terkoyak, dan akhirnya sengit dan berdarah. Dentang. Cakar elang bertabrakan dengan bilah pedang, percikan terbang. Bilah debu dijepit dengan kuat, seperti ular yang ditangkap oleh cakar elang. Adegan ini membuat seluruh penonton bertepuk tangan dan kagum. Bibir Wen Changqing juga menunjukkan sedikit rasa jijik. Tetapi saat berikutnya, Chen Fengjian tiba-tiba mengeluarkan teriakan pedang yang ganas, dan kekuatan tak terbatas yang menakutkan meletus dari tepi pedang, seperti semburan yang meledakkan tanggul, mematahkan jari Wen Changqing. Tidak baik. Kulit Wen Changqing sangat berubah. Ketika dia hendak menghindar, itu sudah selangkah terlambat. Sebuah pedang menembus. Penonton terdiam. Semua orang masih bertepuk tangan sekarang, dan ketika mereka melihat adegan berdarah ini, mereka tidak bisa menahan diri untuk tercengang dan menggigil. Ini. Wen Changqing juga tampak tidak bisa dipercaya, matanya melebar. Dalam satu pukulan, saya terluka parah oleh seorang bocah yang menggerakkan darah. Berlutut atau mati. Sedikit ejekan muncul di sudut bibir Su Yi. Dia melirik ke aula dan berkata, siapa yang ingin mencoba ketajaman pedang suku? Semua orang ketakutan, seperti jatuh ke dalam gua es, tidak ada yang berani menatap mata Su Yi. Wen Zhuyuan sangat ketakutan sehingga dia gemetar seolah-olah sedang menyaring sekam, dan hampir pingsan. Itu adalah mimpi buruk berdarah. Su Yi, apakah kamu benar-benar ingin berperang dengan keluarga Wenku? Patriark Wen Changqing menarik napas dalam-dalam dan bertanya dengan wajah marah. Sekian dulu update-annya, tunggu lanjutannya di channel saya Serangga Gatal, di subscribe ya guys. Terima kasih.